Begitu kita masuk itu sudah langsung dibom di sana sini untuk menggertak kita supaya kita tidak melanjutkan masuk. Sampai kita sholat itu tanah goyang sampai kita jatuh, dan seterusnya diintimidasi selama berada di sana. Apalagi masyarakat Palestina itu belum berubah, dan sekarang makin kejam. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Assalamualaikum Ketum KSP. ya, salam. Dari Om Lim nih, Israel seperti apa sih Om? Gambaran dari Ketum KSP. Ya, baik. Saya akan coba pertajam tentang Israel ya. Kita ini banyak generasi muda yang tidak tahu sejarah tentang bagaimana Israel sehingga Indonesia itu bersikap penolakan yang keras terhadap Israel. Pertama, secara umum kita tahu secara konstitusi bahwa Indonesia ini menolak segala jenis penjajahan, dan penjajahan utama di mata Indonesia itu adalah Israel, ya, terutama kepada Palestina. Ya. Bukan karena Palestina juga, tetapi penjajahan secara umumnya. Palestina itu punya hubungan erat sama Indonesia. Palestina lah yang menyatakan kemerdekaan Indonesia yang pertama, untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tetapi yang fakta tentang penjajahan beliau, sudah sejak 80 tahun dia menjajah Gaza, menjajah Palestina, dan makin brutal sampai hari ini, di mana orang mengecam tentang semua penjajahan, tetapi dia makin brutal dan tidak manusiawi sebagaimana perang-perang pada umumnya. Dia menjadikan Gaza sekarang ini sebagai penjara besar. Orang yang berada di penduduk Gaza itu tidak boleh keluar, dan orang luar tidak boleh masuk. Semua fasilitas, air bersih, air kotor ditembakin, ya. Sehingga waktu kami masuk ke sana itu dalam keadaan perang itu baunya luar biasa, dibunuhin, itulah sikap. Sehingga banyak anak-anak sana membuat satu karikatur. Waktu Israel itu diusir dari Jerman, kemudian dia mencari tumpangan, beberapa negara menekan Palestina untuk agar menerima beberapa orang-orang Israel Yahudi ini. Digambarkan dalam karikatur itu bahwa si Israel ini ada di bawah tempat tidur, kalau ini Palestina sebelah tempat tidur. Kemudian dia diberi tumpangan naik sedikit, ya, naik sedikit di ujung di tempat tidur. Sekarang dia sudah menguasai semua, merampas hak-hak orang Gaza, dan itu harus dihukum secara kejam, secara tegas oleh seluruh dunia. Maka itulah Indonesia sangat keras, dan bahkan tadi saya sampaikan bagaimana Bung Karno itu didesak-desak dunia pada saat melakukan konferensi Asia Afrika untuk supaya Israel diundang, ditolak sama beliau. Jadi inilah yang harus kita ketahui, bahwa sekarang mereka sudah mengobok-obok Indonesia. Israel dengan kaki tangannya, dengan keuangannya, ya, masuk ke Indonesia, mempengaruhi lobi-lobi kepada para pemimpin, ya, untuk supaya membuka hubungan diplomatik kepada Indonesia. Ini langkah-langkah dia memecah belah, dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi bukan sekedar masalah dia tidak konsisten, tetapi ini sangat berbahaya bagi Indonesia. Sehingga kita sangat menyayangkan apabila rezim, ya, tidak bersikap terhadap Israel seperti itu, karena sudah dicontohkan oleh bapak bangsa, ya, oleh founding fathers kita, Bung Karno, yang begitu sikapnya itu, ya, laki-laki bener, ya, punya jenis kelamin seorang pemimpin, ya. Kita bangga dan kita bersyukur ternyata dari beberapa orang yang dan pejabat yang mengelulukan dia sekarang melakukan penolakan. Baru setelah itu kemudian Bapak Presiden kemudian menyatakan bahwa tidak bersedia untuk Israel ketempatan. Tetapi sampai sekarang ini tetap Erick Thohir diperintah oleh Bapak Presiden mengejar FIFA agar melobi untuk supaya tetap bisa di Indonesia. Itu langkah-langkah itu yang sedang dilakukan. Nah, saya kira memang rakyat Indonesia perlu memberikan pelajaran, ya, kepada
para pejabat kita yang mengacukan masyarakat, terutama Bapak Menpora dan Bapak Ketua PSSI yang baru ya, Bapak Erick Thohir, untuk belajarlah ya, menjadi patriotisme yang baik sehingga bangsa Indonesia bisa dihormati oleh dunia luar. Saya kira mungkin itu. Satu lagi Om Lim, kemarin kan ada pernyataan si Erick Thohir ya yang bilang bahwa keberadaannya dia kalau memang jadi ke Indonesia, dia akan dijamin keberadaannya, keselamatannya di sini. Bagaimana tanggapan Ya, ketum itulah. Kalau kita mempunyai presiden seperti kayak Bung Karno, Erick Thohir itu sudah dikeluarkan, dipecat jadi menteri karena bertentangan dengan kehendak rakyat dan bangsa Indonesia. Tidak pantas dia mengatakan menjamin. Dia bukan tentara, dia bukan dia hanya seorang menteri ya, yang menjadi pimpinan PSSI pun jadi masalah. Tapi kita tidak ingin mengungkap masalah itu. Jadi Erick Thohir mesti belajar terhadap dia jadi menteri di sebuah negara namanya Republik Indonesia. Saya kira itu. Pak, bukankah konteksnya pada saat itu sekitar 70 tahun lalu Mas Soekarno kan itu berbeda Pak. Konteksnya saat itu kan Israel sedang memperjuangkan berdirinya negara mereka, sedangkan saat ini kan sudah berbeda Pak. Dan kedua, bukankah hubungan Palestina sama Israel sendiri sudah cukup baik Pak? Palestina sama Israel dalam beberapa hal sudah cukup baik, maksudnya tidak berperang lagi Pak. Ya, baik. Pertama, apa yang dicanangkan Presiden Soekarno itu sampai sekali tidak berubah dari konteks penjajahan. Kita ini aktif, ormas-ormas Indonesia ke Gaza termasuk kami ya. Bagaimana melihat kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina, bahkan bangsa asing pun. Kita masuk rombongan-rombongan dokter seluruh dunia karena tidak boleh masuk orang-orang kecuali dokter karena ditekan dunia internasional, karena itu ada misi kemanusiaan. Begitu kita masuk itu sudah langsung dibom di sana sini untuk menggertak kita supaya kita tidak melanjutkan masuk. Sampai kita sholat itu tanah goyang sampai kita jatuh, dan seterusnya diintimidasi selama berada di sana. Apalagi masyarakat Palestina itu belum berubah, dan sekarang makin kejam. Kita tahu beberapa waktu yang lalu bagaimana mereka kekejaman terhadap Gaza. Nah, kemudian tadi hubungan konteks Soekarno pada saat itu kan Israel sedang memperjuangkan pendirian negara mereka, sedang saat ini kan sudah berbeda. Iya, masih tetap tidak berbeda. Artinya mereka belum diberikan kemerdekaan secara dengan legawa oleh Israel, dan Israel masih tetap memperjuangkan untuk tidak ada tanda-tanda untuk melakukan perubahan penjajahan itu. Apakah mungkin kita harus memaklumkan karena sudah 80 tahun menjajah, kemudian ya udahlah di sana diberikan hak untuk menjadi negara yang merdeka. Itu sampai sekarang belum terjadi perubahan. Bahwa hubungan mereka baik, itu saya kira bagaimana baik. Aqsa yang harus dilindungi setiap hari, orang semalam itu orang iktikaf ditembak-tembakin, itu yang di Gaza. Jadi Palestina itu suatu pulau yang tinggal West Bank sama Gaza, ini terpisah. Tidak bisa wirawiri orang yang berada di Aqsa mau ke Gaza, itu tidak bisa, karena semuanya wilayah itu dikuasain Israel. Jadi makin brutal, saya kira itu. Dan hubungannya tentu tidak membaik. Saya kira itu. Mungkin yang lain? Sudah cukup baik. Iya.